Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Special Report bersama Bapak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian. Pak Erlangga? Ya. Ya, Pak Erlangga, terkait dengan anggaran, ini anggaran yang disiapkan oleh pemerintah, memang ketika sebelum adanya COVID ini kan sudah disiapkan sekitar 10 triliun, Pak ya, tapi ternyata bertambah. Nah, ini apakah akan ada kemungkinan akan bertambah ketika memang COVID ini masih akan terus mewabah di tanah air, Pak? Ya, kami sudah laporkan ke Bapak Presiden mengenai perkembangan dari beberapa jam, 16 jam atau sekarang di 24 jam kartu prakerja ini dibuka kepada publik. Ternyata antusiasme masyarakatnya luar biasa, sehingga rencana yang 1 minggu dibuka pendaftaran, per jam ini sudah 50% sudah terverifikasi. Sehingga pemerintah menambah menjadi anggarannya 20 triliun. Nah, kami sedang membicarakan lagi, nanti sesudah 1 minggu kita akan evaluasi lagi, dan kalau diperlukan nanti akan dibahas juga dengan Kementerian Keuangan mengenai program tambahan berikutnya. Iya, kalau tahap tahun 2020 ini kan rencana awalnya ada sekitar 5,6 juta peserta, Pak ya, yang akan mendapatkan kartu prakerja, ya, begitu? Betul. Nah, itu dengan 5,6 juta dengan budget 20 triliun. Ya, dengan budget 20 triliun. Artinya ketika anggaran ini bertambah, masyarakat pun pesertanya akan ditambah, begitu Pak? Kita lihat monitor per minggu ini bagaimana. Kita juga cukup luar biasa dalam 1 hari, karena ini merupakan program pelayanan publik pertama yang menggunakan sistem daring secara end-to-end. Jadi mulai dari pendaftaran sampai pembayaran nanti melalui e-wallet. Nah, itu semua end-to-end-nya menggunakan program daring. Dan ternyata memang masyarakat kita, terutama yang usianya 18 sampai 35, ini mendominasi daripada pendaftaran di kartu prakerja ini. Nah, untuk infrastrukturnya seperti apa, Pak? Bapak tadi mengatakan bahwa semua program ini kan melalui daring, begitu Pak ya. Nah, bagaimana dengan infrastruktur di daerah-daerah yang mungkin masih sulit sinyalnya, begitu Pak? Jadi sejauh mempunyai desktop yang tadi diproses melalui kantor-kantor dinas, itu diharapkan akan memfasilitasi masyarakat kita yang di luar kota-kota besar. Dan tentu itu dengan adanya pendampingan. Adanya pendampingan itu Pak ya, yang akan mendampingi masyarakat yang ada di daerah. Nah, terkait dengan stimulus untuk perusahaan, tadi Bapak mengatakan sudah banyak sebenarnya stimulus yang diberikan kepada perusahaan. Bagaimana dengan perusahaan pers ini Pak, yang sampai dengan saat ini terus melakukan tugasnya untuk menyampaikan edukasi dan juga informasi kepada masyarakat Pak? Apa stimulus untuk perusahaan pers ini Pak? Kemarin saya menerima audiensi dari PWI yang dipimpin oleh Pak Muhammad Nuh, dan dalam audiensi dan diskusi melalui video conference dengan teman-teman di media, itu ada beberapa permintaan, salah satunya adalah perluasan perpajakan yang sudah diberikan kepada industri. Nah, ini kami akan bahas menjadi industri media juga dimasukkan di sana. Kemudian ada yang terkait dengan iuran-iuran, kami sedang komunikasikan dengan Kementerian Kominfo, dan juga ada beberapa hal yang sifatnya business to business. Bahkan juga ada yang disampaikan ke Kementerian Kominfo untuk wartawan tertentu, media tertentu, ada yang meminta semacam BLT, tetapi kami sampaikan bahwa ini usulannya perlu diverifikasi di Kominfo melalui PWI, dan ini yang paling penting kami punya datanya by name by address. Ya, dari poin-poin yang disampaikan tadi, poin mana yang paling mungkin bisa direalisasikan Pak untuk stimulusnya? Yang paling mungkin adalah yang perpajakan, karena kita sudah memberikan ini kepada, akan diperluas selain sektor manufaktur, sektor yang lain, termasuk pariwisata, jasa yang lain. Sehingga ini mudah untuk di-extend ke sektor yang lain. Baik. Pak Erlangga terakhir. BLT itu tergantung dari Kementerian Kominfo dan bagaimana cara mengelolanya. Oke, baik, itu akan sangat kita tunggu Pak dari pers ini. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Pak Erlangga terakhir ini kira-kira apa yang akan disampaikan atau himbauan kepada masyarakat terkait dengan implementasi kartu prakerja ini Pak? Jadi kami memohon agar masyarakat sabar, karena memang yang berminat itu besar sekali.
bahkan yang meng-email itu 1 menit bisa 80.000. Kemudian kami besok sudah punya call center yang live. Hari ini sebetulnya kita belum live call center, tetapi yang telepon juga sudah banyak, walaupun kami punya petugas yang siap untuk kerja hari ini. Kemudian juga nanti akan ada auto reply juga dari email, sehingga ini proses tentu kami mohon pengertian masyarakat bahwa prosesnya ini akan terus disempurnakan, dan ini merupakan, saya katakan, pelayanan publik pertama menggunakan sistem daring yang end to end dari ujung ke ujung. Ya tentunya kita perlu mempersiapkan juga konsolidasi daripada keseluruhan sistem yang akan kami dorong. Tapi kami dan tim dari Prakerja akan berusaha agar pelayanan publik ini akan semakin baik. Dan yang kedua, jangan khawatir kalau tidak ikut dalam gelombang pertama, masih ada gelombang kedua yang kita akan buka. Dan juga nanti dalam periode tertentu kapasitasnya akan dinaikkan lebih dari 164.000 per minggu. Baik, ada kemungkinan Pak ya ditambah untuk per pekannya ya. Terima kasih Pak Erlangga. Ya. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan efektif dan bisa mengurangi beban masyarakat di tengah wabah corona ini Pak ya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan Pak Erlangga. Ya, terima kasih. Ya. Ya, pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian. Dan pemirsa, demikian special report, saya Andra Lesmana. Sampai jumpa.